illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alaihi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita banyak kenikmatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa diberikan kekuatan untuk terus meningkatkan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela waktu yang terakhir buat kalian, di mana kalian harus menjalani kegiatan akhir di pesantren ini dari berbagai rangkaian ujian, juga masih banyak yang menanti kegiatan-kegiatan yang harus kalian lalui demi memaksimalkan apa yang akan kalian capai, apa yang akan kalian dapatkan selama 3 tahun di pesantren. Maka ada banyak materi-materi untuk lebih memberikan penguatan terhadap diri kita, memberikan kekuatan, motivasi keimanan, supaya kita siap ketika kita berhadapan dengan dunia luar. Ya, artinya di luar pesantren, bukan dunia luar di mana, ya. Sehingga karena perjuangan sesungguhnya adalah pada saat kalian keluar, ya, itu adalah perjuangan sesungguhnya. Maka membutuhkan bekal-bekal yang cukup kuat, ya, agar kalian siap untuk terjun di medan jihad itu, ya, di medan jihad. Jadi saya ingin memberikan motivasi saja supaya jangan sampai, ya, kita hanya hanya terfokus kepada aktivitas belajar, tapi jiwanya hampa. Jangan sampai seperti itu, ya. Tetapi harus ada motivasi yang kuat. Motivasi itu harus lahir dari keimanan, ya. Motivasi itu harus lahir dari keimanan. Jadi saya memberikan materi, memberikan suatu motivasi yang insya Allah kita semua bisa mendapatkannya sebagai seorang mukmin, karena kita sudah punya bekal, ya. Judulnya adalah kekuatan cita-cita. Jadi, ya, sebagai seorang mukmin kita harus memiliki cita-cita yang besar, ya, yang tidak tanggung-tanggung cita-citanya. Jadi kalian harus menjalani hidup itu, ya, dengan tujuan yang jelas, dengan cita-cita yang jelas. Dari mana itu timbulnya cita-cita? Ya, di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Zumar ayat 9. Dan inilah nanti yang akan membedakan antara kita sebagai orang mukmin yang punya cita-cita yang sangat tinggi, ya, dibandingkan dengan orang yang tidak beriman, dibandingkan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya di sini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman huwa qanitun al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmatar rabbih. Dan kenapa ayat ini? Ya, ini di dalam surat Az-Zumar, ya, yang sering kalian baca. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, apakah kamu orang yang musyrik? Ya, apakah kamu orang yang musyrik, orang musyrik yang lebih beruntung, ya, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan berharap rahmat Tuhannya? Ya. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun, qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, katakanlah, apakah sama? Di sini ditekankan, apakah sama orang-orang yang mengetahui, ya, dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Orang-orang yang mengetahui kehidupan akhirat nanti, ya, orang mukmin,
dengan orang-orang yang tidak mengetahui kehidupan akhirat, orang-orang kafir. Sebenarnya hanya orang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Orang beriman selalu menggunakan akal sehat. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tentu mereka menutupi akal sehat mereka. Ya. Jadi dorongan kuatnya ada dua buat orang beriman. Yang pertama adalah ada dorongan yang kuat dengan tarikan yang kuat. Ya, jadi sehingga kaum muslim itu memiliki cita-cita yang sangat kuat di dalam dirinya karena ya didorong dengan dorongan yang kuat, ditarik dengan tarikan yang kuat. Pasti kan orang akan berjalannya dengan cepat. Ya. Gitu. Ibarat kalian sedang berjalan, di belakang didorong, di depan ditarik. Ya, atau misalnya yang sedang membawa domba. Ya. Gitu. Domba itu susah untuk berjalan, maka di belakang ada yang mendorong, di depan ada yang narik tambang, gitu. Sehingga domba itu bisa maju. Gitu. Nah, kita sebagai orang beriman, ya, dengan dorongan yang kuat, dengan tarikan yang kuat, sehingga kita berjalan dengan begitu cepat. Ya, apa dorongan yang kuat? Takut terhadap azab neraka. Jadi di belakang kita ada neraka yang ngejar-ngejar. Apa tarikan yang kuat itu? Berharap surga. Kita berharap di depan ada surga, di belakang ada neraka, kita lari. Ya, coba bayangkan, neraka sedang mengejar-ngejar kita, ya, surga sedang melambaikan tangan kepada kita agar kita datang. Ya, memanggil kita. Jadi tentu kita melihat surga yang begitu nikmat, melihat neraka yang begitu mengerikan, akan terus berlari dengan cepat. Itulah, ya, dengan dorongan yang kuat dan tarikan yang kuat itulah sehingga kaum muslimin, orang beriman memiliki cita-cita yang hebat. Ya, di situ rasanya jadi dorongan keimanan. Ya, bahkan tidak hanya itu, Rasulullah SAW mengatakan apa? Kalau kamu bercita-cita, ya, kalau kamu berdoa meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan sampai kita hanya berkata, ya Allah, ya, saya memohon surga, nggak apa-apalah yang paling rendah juga. Ya, tidak boleh seperti itu. Justru kita disuruh oleh Rasulullah SAW, kalau kamu meminta kepada Allah, ya, apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepadanya surga Al-Firdaus. Ya, makanya kalian masuk ke pesantren Al-Firdaus itu, insya Allah pesantren yang terbaik, insya Allah. Amin. Allah Rasulullah SAW menyuruh untuk mohon surga Al-Firdaus karena sesungguhnya ia adalah surga paling tengah dan paling tinggi. Jadi ada di paling tinggi dan paling tengah. Ya, surga Al-Firdaus itu yang diperlihatkan kepadaku. Karena Rasulullah SAW sudah melihat langsung, ya, bagaimana surga, bagaimana neraka. Bahkan bukan hanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, tapi ketika Rasul sedang sholat, ya, ini ada dinding. Ketika Rasul sedang sholat, maka di dinding itu ibarat kain fokus seperti ini. Ya, ditampakkan oleh Allah, dia melihat surga dan neraka. Ya, di dindingnya itu diperlihatkan, hanya Rasul yang lihat, kalau sahabat tidak. Ya, itulah keistimewaan Rasulullah SAW. Sehingga Rasul ingin memberitahu kepada kita, walaupun kita tidak bisa melihat, ya, gitu. Jadi ini adalah dorongan agar kita memiliki cita-cita yang paling tinggi. Ya, jadi jangan hanya bercita-cita yang rendahan di dalam hidup kamu itu untuk mengejar sebuah kesuksesan, ya, yang kesuksesan itu harus tertuju kepada akhirat. Kenapa sekarang orang-orang beriman, nanti kita lihat contohnya Rasulullah, para sahabat, ya, cita-citanya sangat tinggi sekali sehingga mereka bisa mencapai. Nah, mereka bisa mencapai cita-cita itu, ternyata cita-cita mereka itu, ya, menembus akhirat sampai ke akhirat. Ditembus, tidak hanya terkurung di dunia yang sempit ini, tetapi cita-cita itu menembus ke akhirat, yaitu menginginkan surga yang tertinggi, surga Al-Firdaus. Karena itu yang dituju, maka tercermin dalam aktivitasnya, dalam perilakunya selama di dunia ini. Itu yang menjadi motivasi mereka. Kalau kita hanya motivasinya ingin jadi orang kaya,
ingin dapat pekerjaan, ya ingin banyak uang, itu nggak ada apa-apanya. Itu nggak ada apa-apanya, karena mereka punya semangat, ya menaklukkan Islam ke Romawi, ke Persia. Ya ketika mereka ditanya apa yang kalian inginkan, salah satunya adalah ingin mengajak min doikid dunya ila sa'atil akhirah, dari sempitnya dunia kepada keluasan akhirat. Itu cita-cita mereka. Sehingga berbagai macam cita-cita besar mereka sungguh-sungguh sehingga mereka berhasil. Maka kalian pun harus ditanamkan dari sekarang bercita-cita yang tinggi, yang muaranya adalah ke akhirat, tetapi nanti akan dibuktikan di dunia. Ya, gitu. Nah, kita mengingatkan tentang bagaimana perang Ahzab ketika itu. Ini adalah cita-cita besar Rasulullah SAW. Ya, kita tahu perang Ahzab itu adalah perang yang cukup berat dihadapi oleh orang-orang Muslim karena harus berhadapan dengan koalisi, ya, persekongkolan antara orang-orang musyrik, ya, dari Mekah, kemudian dari Gotopan dan dari yang lainnya, dan mereka diprovokasi oleh orang-orang Yahudi, 20 orang Yahudi dari Bani Nadir. Ya, memprovokasi sehingga terkumpul 10.000 orang akan menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin di Madinah sedang terkepung. Ya, maka muncullah ide brilian dari seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi untuk membuat parit di sepanjang bagian utara Madinah, karena bagian utara itulah jalur pengepungannya, karena jalur-jalur yang lain itu adalah pegunungan. Ya, dibuat parit dalam keadaan yang sangat berat, kekurangan makan sehingga mereka kelaparan, sehingga harus mengganjal perutnya dengan batu. Rasul pun bahkan 2 batunya. Maka ketika dalam penggalian, ya 10 orang bertanggung jawab untuk menggali 40 hasta. Ya, ketika dalam proses penggalian itu seorang sahabat menemukan batu yang sangat keras. Nah, disinilah bermula cita-cita Rasulullah yang sangat besar, yang sangat tinggi. Ya, apa itu cita-cita Rasulullah? Pada saat Rasulullah SAW memukul batu itu dengan cangkulnya, ya, terbelah. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Pada saat memukul batu, pukulan yang pertama beliau mengatakan, ya, Allahu Akbar, aku telah diberi kunci-kunci Syam. Demi Allah, sungguh aku melihat istana-istananya yang berwarna merah. Ya, dengan mengucapkan Bismillah dulu, ya Rasulullah SAW, kemudian batu terpecah dan mengatakan ini. Kemudian memukul batu yang berikutnya agar pecah juga. Setelah pukulan yang kedua, beliau mengatakan Allahu Akbar, aku telah diberi Persia. Demi Allah, sungguh aku melihat istana Madain yang putih sekali.